bisa dibilang aku ngajar setengah hari aja tuh energinya udah kekuras banyak. Terus kayak guru kan ngajarnya bisa sampai sore gitu kan, kayak wah jadi ternyata jadi guru tuh nggak segampang itu. Selamat datang di Cakra Podcast SMA 1 Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cakra. Di sini kembali lagi di Cakra Podcast bersama saya Khuratul Ayuningrum, dan di sini kita sudah ditemani oleh tamu yang sangat istimewa nih dari OSIS Mengajar. Boleh dong perkenalin diri dulu? Oke, halo Sobat Cakra. Kenalin, nama aku Wanda Alana Nareswari, biasa dipanggil Wanda dari kelas 101. Oke, halo Wanda. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget buat hari ini. Oke, baik. Nah, jadi kamu ikut OSIS Mengajar, betul? Betul banget. Nah, kira-kira kamu dapat info tentang OSIS Mengajar ini dari mana sih atau dari siapa gitu? Oke, jadi aku dapat info tentang OSIS Mengajar ini dari salah satu teman aku, itu kayak nawarin gitu, bilang ke aku kok, Wan, ini ada loh program OSIS Mengajar, kamu mau ikut gak gitu. Terus akhirnya dari situ juga aku disuruh sama teman aku buat cek Instagramnya Semasa Meta gitu, karena kan link pendaftarannya juga ada di situ. Jadi aku tahu program OSIS Mengajar ini pastinya dari teman aku sama dari Instagram. Oke, nah sebenarnya nih, OSIS Mengajar itu apa sih dan tujuannya apa sih? Oke, jadi OSIS Mengajar ini merupakan salah satu program yang memberikan kesempatan buat para siswa dan siswi untuk mengajar selama 1 hari di sekolah dasar yang berada di Kabupaten Magetan sebagai bentuk kepedulian dan juga pengabdian dari SMA Negeri 1 Magetan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar, dan lebih khususnya di bidang pendidikan. Keren banget nih. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, apa sih yang membuat kamu tergerak untuk mengikuti program OSIS Mengajar ini? Atau memang kamu ada ada tujuan untuk kependidikan gitu? Oke, jadi yang bikin aku tergerak buat ikut OSIS Mengajar ini karena emang aku udah minat banget ya sama yang kayak langsung terjun ke sosial, ke masyarakat gitu. Kayak bisa dibilang volunteer gitu kan ya. Terus juga kalau buat di bidang pendidikannya sendiri aku belum kepikiran buat yang jadi guru atau sebagainya. Cuman kalau buat jadi volunteer atau pengajar kayak gitu aku minat banget. Berarti Ya. emang anaknya lapangan banget Iya, gitu bener. ya, sangat Iya. suka praktek. Iya, benar banget. Nah, kira-kira nih, eh, kamu itu mendaftar di kelas apa sih? Karena kemarin ketika aku melihat di G-Form-nya pendaftaran, itu terdapat beberapa kelas gitu. Kira-kira kamu memilih kelas apa dan apa alasannya? Oke, jadi aku memilih kelas bahasa Inggris karena emang aku tuh suka banget ya sama pelajaran bahasa Inggris, dan juga aku ngerasa bakat aku juga ada di sana, juga buat improve skill bahasa Inggris aku kayak public speaking, waktu praktek depan orang lain tuh biar speakingnya lancar dan gak Belibet iya gitu bener, ya. gak belibet gitu. Nah, kira-kira bisa nggak nih diceritakan tentang pendaftaran kamu sampai proses seleksi, rekrutmen, seleksi, briefing, dan pelaksanaan sampai refleksi? Oke, dari pendaftarannya aja itu kan ada di Instagram, di IG Semasa Meta itu kan dikasih link G-Form. Jadi di situ kayak aku ngisi, aku pengen kelas apa, terus alasanku kenapa milih kelas itu juga, dan juga tujuan kamu ikut OSIS Mengajar itu apa. Terus ternyata ada juga seleksinya. Dan yang mendaftarkan diri itu juga nggak sedikit, lumayan banyak gitu. Jadi waktu seleksi juga kan diseleksi sama para guru gitu, jadi bergiliran. Waktu diseleksi sama guru itu kayak ya udah kayak interview gitu, nama, terus kelas, tujuan kamu ikut OSIS Mengajar apa, terus kamu ngambil kelas apa yang bakal kamu ajarin nantinya, kayak gitu. Terus juga ice breaking kamu, kayak gitu. Abis seleksi itu, dan ternyata dikabarin, alhamdulillahnya keterima di seleksi kemarin di kelas bahasa Inggris. Nah, habis itu waktu dikabarin keterima OSIS Mengajar itu ada briefing dulu gitu dari para gurunya, kayak besok tuh kamu bakal ngelakuin apa, kegiatanmu apa aja, dan ada namanya lesson plan. Itu kayak kamu nanti di sana tuh bakal proses tahap pembelajaran tuh kayak apa, kayak ditulis di lesson plan tersebut gitu. Terus dikasih waktu selama sehari kalau nggak 2 hari untuk menulis di lesson plan tersebut, kayak kamu bakal
kasih Mengajari. pelajaran apa aja ke Iya. adik-adik itu. Setelah dikasih kesempatan itu, kita briefing dulu di aula buat para anggota OSIS dan Iya. juga para guru dan pastinya kepada 6 pengajar. Jadi di aula itu kita mempraktekkan gitu lesson plan kita ke Pada guru, guru-guru. iya, kepada gurunya. Terus juga abis kita praktekin di situ dikasih evaluasi gitu. Kayak kamu kayaknya perlu nambahin di sini deh. Terus kayaknya kamu nggak usah kayak gini, tapi diganti dengan cara ini gitu. Ya abis ada briefing gitu. Itu briefingnya H-1 ya sebelum ke SDN Punto Doro 4-nya itu. Jadi setelah briefing tersebut lanjut ke tanggal 20 Januari itu kan ke SDN Punto Doro 4-nya 20 Januari ya. Jadi itu waktu pagi hari ya, kita kumpulnya jam 6 pagi, terus ke sana bareng, ke SDN-nya bareng, terus pokoknya waktu ke SD-nya tuh bener-bener jalanannya tuh ternyata menanjak banget dan juga lumayan belok-belok ya. Jadi tuh kayak Iya. sedikit kaget sama, wah ternyata ekstrim juga Iya, gitu. iya. Terus ternyata pemandangannya tuh juga Masya Allah indah banget ya. Masya Allah. Iya. Terus habis itu waktu sampai sana itu udah disambut sama adik-adiknya tuh dengan bener-bener baik banget ya. Jadi kayak itu bikin kita tuh lebih semangat lagi, Iya, lebih bener. lebih wah ternyata adiknya tuh ini ya terbuka banget gitu. Iya, bener. Welcome banget. Terus sebelum ke waktu mengajar itu ada briefing akbar sama adik-adiknya gitu. Jadi briefingnya 2 kali gitu ya? Iya, waktu H-1 sebelumnya ke SD sama waktu di SD-nya. Iya, jadi waktu di briefing tersebut tuh kita para pengajar dan juga para beberapa anggota OSIS tuh kayak memperkenalkan diri ke adik-adiknya gitu. Terus juga ada ice breaking gitu di sana biar adik-adiknya tuh kayak lebih seru, lebih semangat gitu waktu pembelajaran nanti Iya. gitu. Terus abis ice breaking itu langsung ke pelaksanaannya. Di pelaksanaannya itu setiap pengajar dikasih kesempatan mengajar 4 kelas. Ya, jadi aku kebagian mengajar di kelas 5, kelas 6, kelas 4 dan kelas 2 gitu. Jadi selama mengajar itu juga dikasih waktu 40 menit. Dan abis mengajar itu dikasih waktu istirahat juga, abis mengajar di 2 kelas, Iya. dikasih istirahat selama 15 kalau enggak 20 menit. Setelah itu lanjut mengajar ke 2 kelas berikutnya. Setelah itu langsung ke refleksi, dan di refleksi tersebut juga bener-bener pengalaman yang ini juga mengasihkan dan Iya. kayak wow banget karena kayak kita buat konten gitu sama adik-adiknya, terus foto-foto bersama, terus juga sambil tanya-tanya gitu ke adik-adiknya yang habis pulang sekolah gitu kayak gimana tadi, seneng nggak gitu, terus juga bagi-bagi jajan gitu. Pokoknya di refleksi tersebut tuh bener-bener wah pengalaman yang wow banget. Gila, keren banget sih. Sebenarnya aku juga melihat sih di reelnya Osime itu Iya. kelihatan di tengah sawah ya Iya SD-nya bener itu. banget, iya di tengah sawah. Tapi pemandangannya emang Iya bagus ya. pemandangannya bener-bener nggak bikin bosen. Gimana nih perasaan kamu yang pertama kali menginjakkan kaki di sana gitu? Oke, pastinya tuh bener-bener deg-degan, terus juga seneng, terus juga ada rasa sedikit takut gitu. Tapi ternyata nggak semenakutkan itu ya waktu dijalani, nggak sebikin deg-degan itu juga, karena ya itu adik-adiknya tuh bener-bener mau buat aktif gitu, mau Iya. aktif juga nggak pasif gitu. Jadi mau berani tanya, terus berani buat cerita-cerita gitu ya. Iya. Keren banget sih adik-adiknya. Iya. Nah, kamu tadi cerita kalau misal kamu ngajar di kelas 6, 5, 4, dan 2. Iya, benar banget. Bisa dong diceritain kayak ketika kamu di kelas itu bagaimana dan Oke. hal apa aja yang kamu ajarkan gitu. Oke, jadi kan jam pertama itu abis briefing akbar, itu aku dapetan mengajar di kelas 5. Iya. Dan ternyata di kelas 5 itu ada 4 murid, 3 siswa dan 1 siswi. Jadi pastinya karena pelajaran yang pertama, jam Iya. pertama tuh pasti yang deg-degan banget kan, nervous banget gitu. Tapi kayak aku berusaha buat nggak apa-apa, tenang Wan, pasti bisa kok gitu. Dan ya udah selama pembelajaran tuh sesuai sama lesson plan yang aku tulis, kayak aku briefing dulu ke adik-adiknya, perkenalan diri, ice breaking gitu. Jadi di perkenalan diri itu aku memperkenalkan diri ke adik-adiknya, terus juga adik-adiknya juga
memperkenalkan diri, juga menyebutkan cita-cita mereka apa gitu. Setelah ice breaking, juga setelah perkenalan diri, akhirnya lanjut ke permainan sambil belajar. Kita nyebutnya nggak belajar aja, tapi permainan sambil belajar, biar Fun game. iya bener, biar adik-adiknya tuh nggak kayak ya belajar ya, kan mungkin mereka taunya kalau belajar tuh kayak ya udah yang kayak materi, iya membosankan. Jadi kita tuh bilangnya permainan sambil belajar, biar adik-adiknya tuh kayak wah main nih kayak gitu ya. Jadi itu kan buat di kelas 5. Dan di kelas 5 ini bener-bener ada satu hal yang benar-benar bikin hatiku tersentuh. Jadi itu ada salah satu siswa namanya Rangga, dia pengen jadi YouTuber, tapi teman-temannya bilang kalau Kak, si Rangga ini belum lancar menulis dan membaca gitu. Terus kan itu waktu itu disuruh buat nulis nama dan cita-cita. Iya. Nah jadi ya waktu itu teman-temannya tuh bilang ke aku kayak gitu. Dan juga yang bikin tersentuh lagi tuh teman-temannya tuh bukannya ngejauh atau apa, tapi bener-bener ngerangkul si Rangganya Oh my ini. God. Bener-bener kayak ngasih tahu juga, ngajarin gitu gimana yang bener nulisnya gitu. Dan juga si Rangga ini cita-citanya pengen jadi YouTuber, tapi lagi-lagi temennya bilang kalau tapi ini Kak, si Rangga belum punya HP, jadi Kak ya mungkin sulit gitu kata teman-temannya. Ya itu yang bikin bener-bener tersentuh banget. Dan di situ juga aku kayak aduh ya Allah gitu, tapi aku harus tetap ngasih semangat gitu buat ke 4 adik-adiknya itu tadi. Itu buat yang di kelas 5. Terus selanjutnya tuh kelas 6. Kelas 6 ini ternyata ada 3 siswi dan juga ternyata mereka semua pendiam. Pendiam semua. Iya, pendiam semua. Dan aduh ini sebenarnya bikin lebih deg-degan lagi ya, karena Iya, kayak, bener. aduh pendiam, takutnya waktu aku ngajak main, waktu menjelaskan pelajarannya tuh mereka kayak aduh ini tuh gimana, nggak paham gitu. Tapi ternyata nggak apa-apa, kita harus tetap bisa mengondisikan suasana kelas gitu. Ya udah kayak tetap harus bisa ditanyain satu-satu karena ada 3 siswi, jadi mungkin lebih mudah ya komunikasinya gitu. Jadi di kelas 6 itu ya itu sih challengingnya, karena mereka pendiam semua, jadi kita harus lebih banyak mengeluarkan energi lagi. Iya. Dan selanjutnya habis dari kelas 6 ini ada kelas 4. Di kelas 4 ini kalau nggak salah 12 murid, dan ternyata mereka tuh bener-bener aktif semua dan aktifnya tuh bener-bener yang bisa diajak kerja sama gitu. Jadi kayak wah alhamdulillah nih mereka aktif, jadi lebih tenang, lebih asik gitu. Bener. Jadi waktu selama pembelajaran, misalnya aku jelasin gini atau menyuruh mereka buat spell gini, buat mengeja buah-buahan ini. Terus mereka tuh kan aku bilang siapa yang mau mengeja ini, minta tolong maju ke depan ya gitu. Dan mereka semua tuh kayak nggak ada yang diam, bener-bener semuanya angkat tangan. Gitu jadi kayak aduh kalau kayak gini tuh bingung juga mau milih yang mana gitu. Terus akhirnya kayak aku pilih dengan cara siapa yang paling cepet angkat tangannya gitu. Terus mereka tuh saling berebut gitu loh, bukannya diam tapi saling berebut buat dapet hadiah, buat dapet jajan kayak gitu. Ya jadi asiknya di situ ya buat kelas 4 ya. Dan mereka juga semisal aku belum ngejelasin sesuatu gitu, misal aku mau bilang banana gitu, siapa yang tahu bahasa Indonesianya gitu, tapi mereka sebelum aku bilang, misal aku bilang banana tuh mereka ada yang bilang pisang gitu. Jadi kayak langsung tahu jawabannya apa sebelum aku jelasin, sebelum aku ngasih tahu apa jawabannya gitu. Terus habis ke kelas 4 yang bener-bener energinya juga yang wow banget, lanjut ke kelas 2. Dan ini mungkin levelnya yang paling atas ya, karena wow mereka bener-bener sehiperaktif itu Kak. Iya bener-bener Kak. Karena di umur-umur segitu tuh emang lagi aktif banget. Iya bener banget. Energinya tuh kayak 100% unlimited malah. Iya bener banget. Itu ada 9 murid. Dan juga di situ kan kalau di kelas lainnya tuh aku cuma ditemenin sama 1 anggota OSIS ya. Kalau ini sampai ditemenin 4 sampai 5 anggota OSIS, karena kayak bener-bener ya agak susah banget mengondisikan kelasnya. Dan juga waktu aku ngejelasin tuh kayak adik-adiknya tuh ada yang malah main, ada yang out of topic, terus juga ada yang malah tiduran gitu. Jadi kayak aku jelasin tapi sambil juga ngasih tahu, Dek, ini dengerin kakaknya dulu ya, jangan main-main sendiri gitu. Ya pokoknya di kelas 2 ini kayak mungkin lebih banyak bermain ya daripada belajarnya gitu. Wah, keren banget sih.
kamu juga cerita tadi katanya yang briefing itu 9 pengajar. Bukan, 6 pengajar 6 saja. pengajar, Iya, berarti 6 pengajar. per kelas itu hanya 1. Iya, per kelas itu hanya 1 pengajar gitu, dan juga ditemani sama salah satu anggota OSIS gitu. Oh, keren banget sih berarti ya, Iya. satu kelas untuk diri sendiri. Ya, dan juga abis mengajar ke 4 kelas tersebut tuh ada refleksi. Dan di refleksi tersebut tuh kita kayak closing, Seru-seruan. ya seru-seruan, terus juga closing sama adik-adiknya dan juga para guru-guru SDN Punto Doro 4 di sana. Jadi di refleksi tersebut kita tuh kayak buat konten, foto-foto, terus juga pokoknya oh iya sambil itu kita tuh di sana ada kayak banner, terus kayak ngecat tangan kita di situ, jadi ngecap tangan kita di situ buat Sebagai kenang-kenangan. kenang-kenangan. Iya gitu, itu juga seru banget. Terus konten-kontennya juga yang banyak banget gitu. Terus foto-foto dan juga sambil tanya-tanya ke adiknya gitu, gimana dek tadi seru nggak, paham nggak sama yang dijelasin kakaknya, kayak gitu. Ya refleksinya kayak gitu sih. Boleh tahu nggak sih, karena kan kamu sendiri tuh menghadapi anak-anak kecil ya. Iya. Gimana sih rasanya menghadapi anak-anak kecil yang kita mungkin cuma lihat di TikTok gitu, dan kita menghadapi itu sendiri gitu, apalagi yang kelas 2 tadi, Iya. yang super duper hiperaktif gitu. Iya. Gimana sih rasanya? Jadi rasanya tuh kayak kita harus sabar dan juga harus lebih bisa mengendalikan emosi kita juga kan ya. Kayak Iya. takutnya kalau kita emosi duluan tuh kayak mereka takut kalau nggak udah males duluan. Jadi kita harus sabar tapi sambil seru-seruan juga gitu. Dan juga kita tuh harus bisa membagi energi kita gitu di keempat kelas tersebut. Iya banget sih. Iya. Jangan sampai energi kita habis di kelas pertama. Iya, apalagi ngajar kelas 2 itu tadi kan energinya harus full banyak gitu kan. Iya. Nah, kira-kira hal baik apa aja sih yang kamu rasakan gitu ketika menjalani program OSIS mengajar ini gitu? Hal baik yang aku dapatkan tuh banyak banget. Yang pertama pastinya aku bersyukur banget ya bisa dikasih kesempatan untuk mengajar di SDN Punto Doro 4 itu. Karena kayak kita tuh harus tetap semangat belajar dan gak gampang menyerah. Walaupun ada keterbatasan gitu, kita harus tetap semangat. Iya. Dan juga hal baiknya aku jadi tahu gitu, kayak oh ternyata jadi guru tuh enggak semudah itu ya. bener banget. Bener-bener itu bisa dibilang aku ngajar setengah hari aja tuh energinya udah kekuras banyak. Terus kayak guru kan ngajarnya bisa sampai sore gitu kan, kayak wah jadi ternyata jadi guru tuh enggak segampang itu. Iya, itulah karena guru itu jasanya tiada Iya, tara iya gitu. bener banget tiada tara, kayak wah banget guru itu. Iya. Keren banget. Nah, yang terakhir nih ya, apa sih kayak pesan kamu atau harapan kamu untuk adik-adik di SDN Punto Doro 4 dan juga untuk program OSIS mengajar ini ke depannya gitu. Kira-kira apa? Oke, buat harapanku buat para adik-adik SDN Punto Doro 4 harus tetap semangat belajarnya, juga harus tetap semangat buat mencapai cita-citanya, jangan pantang menyerah, dan juga jangan lupa buat minta doa restu orang tua biar waktu belajar tuh lebih semangat dan ilmunya lebih cepat terserap juga gitu. Dan juga harapanku untuk program OSIS mengajar ini bisa terus berjalan ke depannya, dan juga kayak mungkin nggak cuman di sekolah dasar, mungkin di TK juga bisa. Pokoknya program OSIS mengajar ini benar-benar bermanfaat ya buat kita semua, dan pastinya kalau kita ikut OSIS mengajar itu nggak cuman itu aja yang kita dapatkan, bener-bener banyak banget pengalamannya gitu. Baik, oke, terima kasih ya kepada Wanda Alana yang sudah meluangkan waktu hari ini, yang sudah cerita-cerita kepada Sobat Cakra. Terima kasih kembali Kak. Oke, terima kasih juga kepada Sobat Cakra yang sudah mendengarkan sampai sekarang. Nah, aku cukupkan di sini nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.